Halo teman-teman, boleh open mic dan juga open kameranya. Aku mau sapa-sapa dulu nih sebelum dimulai. Kedengeran ya suaraku ya? Ya, kedengaran, Mbak. Kedengeran, Kak. Wow, banyak juga nih ya. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Ada Yolita Dewi, boleh di open mic-nya Yolita? Aduh cantik banget hari ini. Cerah ya Yolita ya. Halo Yolita, di domisili mana? Dari Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Isinya sama kayak kemarin. Oke, Yolita. Ditunggu ya, Yolita. Iya, Kak. Aninda Diah, boleh open mic-nya, Ninda? Iya, senyum-senyum aja ya, Aninda ya. Aninda dari mana nih, Aninda? Dari Bekasi, Kak. Wah, dari planet ya, planet lain ya. Baik, terima kasih Aninda, boleh di-mute lagi. Oke, banyak ya, ada ribuan ya ini ya. Sekarang aku mau Nurul Jazuli. Ini Nurul cewek apa cowok nih? Hah? Astagfirullahaladzim, Nurul, istighfar Nurul. Istighfar, ayo Nurul. Masih sore loh ini. Ya Allah. Ya mute lagi aja ya, mute lagi berisik. Oke. Ini bagaimana panitia? Panitia, hello panitia. Sudah siap ya semuanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semangat banget ya, padahal udah sore loh, tapi masih semangat banget. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar pertama kita, yaitu webinar Di Sini Aja seri 1. Halo semuanya, selamat datang. Dan selamat datang juga kepada Kak Nyimas Halidia, Chief Executive Officer dari belajarapapun.com. Selamat sore, Kak. Sore. Selamat sore kepada Muhammad Wahidin, Kak Wahid nih, Chief Technology Officer belajarapapun.com. Selamat sore, Kak Wahid. Sore. Oke, serta pembicara webinar kita pada kali ini yaitu pada webinar seri 1 menelisik beasiswa LPDP, sebuah cara meraih mimpi. Halo Kak Reni Ayu Wulandari, apakah sudah ada? Halo, dengar nggak suaraku? Kedengeran Kak? Halo Kak Reni. Oh. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, aku pengen tanya nih sama teman-teman. Untuk materi kita hari ini, ada yang udah tahu belum kita tuh, yang tadi udah aku sebutin, materi kita hari ini apa sih? Ada Dudu Unja, boleh? Dudu Unja nih mau jawab. Apa sih hari ini Dudu? Dudu ini Blackpink ya, Dudu. Aduh, ya ampun namanya, menarik banget. Apa hari ini Dudu? Temanya? Yang Dudu tahu sih garis besarnya sebuah cara untuk meraih mimpi, Kak, insya Allah, amin. Amin. Aduh, terima kasih Dudu, betul banget nih. Buat teman-teman yang belum tahu tentang LPDP, kepanjangannya itu, kepanjangannya itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, untuk tahu cara mudahnya, lebih mudah ya, sedikit lebih mudah lagi mendapatkannya itu kayak gimana, terus juga hal apa aja harus disiapin, bakal ada di webinar ini. Webinar Di Sini Aja seri 1 dengan tema menelisik beasiswa LPDP, sebuah cara meraih mimpi, merupakan webinar pertama kami
yang akan membicarakan seputar beasiswa LPDP bersama pemateri yang kece banget hari ini. Oh iya, aku lupa nih, aku udah ngomong panjang lebar, tapi aku belum memperkenalkan nama aku. Perkenalkan, nama aku Sekar Anugrah Reski, kontributor dari belajarapapun.com. Untuk lebih lanjut lagi, aku pengen ingetin buat teman-teman kalau untuk pin kareninya ya, di satu pemateri untuk di pin kareninya, boleh dari sekarang, Kareni Ayu Wulandarinya, kita pin dulu teman-teman. Oke. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari CEO belajarapapun.com kepada Kak Nyimas Khalidia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Semangat ya. Masih, Kak. Oke, bagus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Pada webinar pertama kali ini kami mengharapkan teman-teman dapat mendapatkan banyak manfaat, juga dapat menimba ilmu bersama Kak Reni. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Reni telah bersedia mengisi materi di webinar pertama kami. Mungkin singkat saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap pantengin webinar di sini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nyimas atas sambutan yang sangat luar biasa pada sore ini. Aku pengen kasih clue-clue sedikit dulu nih. Kayaknya sih kalau aku sebutin semuanya, itu nggak akan cukup waktunya ya Kak Reni ya. Jadi itu pemateri kita hari ini yang keren banget. Beliau mendapatkan tentunya beasiswa LPDP, kuliahnya di Belanda. Jadi dapat LPDP dari Indonesia, yang akan berpendidikan di Belanda. Tentunya untuk sampai ke sana, beliau punya banyak prestasi banyak banget, nggak cuma segudang, kayak beribu-ribu gudang harus ada buat nyimpen semua yang ada di CV-nya Karen ini. Beliau sempat menjadi Local Hero Pertamina Awards 2018, dan beliau juga sebagai founder of SEAD, kepanjangannya itu Sobat Eksplorasi Anak Dalam dari Jambi. Terus juga beliau scholarship from Indonesian Government PPA 2012, dan masih banyak lagi, dan gak kalah menarik kalau beliau ini menjadi Best Program of Social Projects in Volunteerism for Digital Organizational Volunteer of Indo Relawan Indonesia. Dan masih banyak lagi tentunya ya teman-teman, mungkin nanti bisa langsung aja ke Kareni. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku pengen kasih info untuk hari ini bakal ada door prize. Door prize-nya itu untuk 4 pemenang dengan cara teman-teman bisa kasih testi dengan cara yang menarik ya, bisa snapgram kegiatan berlangsung, atau juga teman-teman langsung testing lewat dari wajah teman-teman, kayak testimoni lainnya. Pokoknya yang menarik pokoknya tinggal tag Instagram belajarapapun.com, terus juga tinggal pakai hashtag ya, hashtag webinar di sini aja. Sekali lagi pakai hashtagnya webinar di sini aja, itu bakal banyak banget door prize-nya. Kita nggak ada yang tahu ya, entah apartemen, mobil, kita nggak ada yang tahu door prize-nya apa. Pokoknya langsung aja ikutan. Dan jangan lupa untuk di-follow, karena nanti kita akan cekin satu-satu follow kita atau enggak. Dan kita ternyata itu akan ada program yang namanya tulisin aja. Tulisin aja itu seperti penulis lepas yang bisa berkarya bareng kita. Tulisan-tulisannya yang terpilih nanti akan kita muat di website kita belajarapapun.com dan juga di Instagram kita tentunya. Jadi langsung pantengin aja semua informasi beasiswa ada di belajarapapun.com, karena belajarapapun.com adalah saluran pendidikan nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Kak Reni Ayu Wulandari. Kepada Kak Reni, halo. Apakah sudah siap, Kak Reni? Dengeran kan? Halo. Halo Kak Reni, waktu dan tempat kami persilakan Kak Reni. Baik, terima kasih. Aku udah bisa share screen.
sekarang aku kayaknya di disable deh untuk share screen. Oke, sebentar ya, Kak. Oke, panitia, tolong ya, ini Kak Reni loh. Kan? Mulai nih. Gak apa-apa ya. Maklum sebelum- Kak Reni. Sudah. Oh, sudah tuh katanya Kak Reni. Sudah. Oh, masih disable ya? Sebentar. Mungkin panitia tolong kirimin ke Belanda Kak Reni laptop baru ya. Ini soalnya disable. Tolong ya panitia. Gerak cepet dong, gerak cepet ya, tolong. Maaf ya Kak Reni ya, karena dari Indonesia ke Belanda jauh, jadi butuh waktu 2 tahun kayaknya kalau nyamperin ke Kak Reni gitu. Nabung dulu. Aduh, Hai Indonesia nggak usah senyum-senyum gitu. Udah cerah banget mukanya hari ini. Aduh, glowing banget ya. Oke, panitia sudah belum, panitia? Mungkin Kak Reni boleh dikirimin aja nih ke Intan materinya. Oke, sebentar. Kirim ke mana nih? Ke Intan aja Kak, ke LO Kak Reni. Lewat WA ya? Iya boleh, lewat WA. Kalau lewat JNE kelamaan. Ya kan kelamaan. Lewat WA aja. Aduh, Ya, Indah Lestari senyumannya. Kenapa Kak? tapi aku nggak tahu deh. Soalnya input beberapa video, takutnya nggak keputar ya. Oke. Videonya apakah ada di YouTube atau di mana Kak? Biar kita bisa. Kayaknya nggak ada yang ada yang enggak deh. Terus kayak harus dicari dulu gitu. Oke, sebentar. Oke, tenang ya, tenang. Hairunisa tenang. Ya tenang, jangan tegang ya. Rahma Fania juga tenang aja. Ini semua akan kelar pada waktunya. Oke, tenang. Semuanya tenang ya, tenang. Masuk lagi ke dulu. Aduh, Alifa senyum mulu. Aduh. Padahal aku nggak ngelawak loh. Mohon maaf Disenyumin untuk yang namanya Adelia Oktaviani. Oh, udah. Oke, terima kasih. Iya, Intan ya ngomong aja terus ya. Ini Kareninya udah bisa atau belum ya? Oke, apakah sudah bisa Kak Reni? Sudah, Kak Reni? Bentar, aku coba. Oh iya, udah bisa. Alhamdulillah. Berarti kita jadi hari ini untuk belajar bareng Kak Reni nih ya. Alhamdulillah. Oke, silakan Kak Reni. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan banget, aduh. Jadi insecure ngelihatnya. Slide pertama ada narsis dulu ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi sih, di sini masih jam 11 pagi di Belanda, di Wageningen. Jadi pada sore hari ini dan pagi hari ini di sini, aku bakalan sharing ke teman-teman semua. Aku buat temanya di sini dengan tema LPDP Beasiswa untuk Negeri. Jadi mungkin untuk teknis beasiswa itu seperti apa, trik dan triksnya nanti bakal mungkin bisa lebih dalam lagi kita gali di sesi Q&A kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Tapi di sini aku bakalan lebih deep-nya itu ke gimana sih perjalanan aku mendapatkan beasiswa. Karena mungkin teman-teman kalau lihat sekilas orang-orang yang dapat beasiswa tuh kayak wah sukses gitu ya, terlihat seperti sukses gitu. Cuman untuk menuju ke sana itu sebenarnya paling valuable adalah prosesnya. Memang setiap orang prosesnya berbeda-beda dan teman-teman pun tidak aku tuntut berproses sama seperti aku. Cuman di sini aku sharing aja, semoga sharing aku ini bakal bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Perkenalkan, aku Reni Ayulandari. Saat ini aku sedang menempuh S2 Master di Development and Rural Innovation di Wageningen University. Dan aku juga merupakan founder Sehat Jambi, nanti aku bakalan sedikit kulik juga. Oke, scholarship hunter in bachelor degree. Jadi aku pengen ceritain sedikit nih, kayak
throwback lagi, dulu waktu S1 aku tuh scholarship hunter banget. Nah, kalau teman-teman tanya kenapa sih jadi scholarship hunter, mungkin alasannya banyak, ya biar keren aja dapat beasiswa, tapi enggak, dulu alasan aku menjadi scholarship hunter emang karena keadaan ya, terpaksa. Kenapa sih butuh beasiswa? Ya karena emang nggak ada duit kan, butuh duit buat tambahan untuk biaya kuliah dan berkehidupan di perkuliahan. Nah, jadi ceritanya dulu aku cuma tinggal sama single parent ibu aku doang. Ayahku udah meninggal waktu aku SMP. Jadi secara finansial aku bisa dibilang nggak terlalu maksudnya tuh nggak terlalu mapan lah. Makanya aku butuh banget asupan dana dari mana-mana. Makanya aku niat banget nih pingin dapat scholarship hunter. Jadi waktu tamat SMA ada satu beasiswa yang cukup terkenal dan dia tuh dikenal bakalan ngejamin biaya kuliah kita sampai kita lulus kuliah. Dan itu dari pemerintah, dan kita bisa daftarnya ketika kita udah dinyatakan lulus di sebuah universitas. Teman-teman tahu nggak sih itu beasiswa apa? Ada yang tahu nggak? Ya udah Bidik misi. Oke, ya bidik misi. Jangan malu-malu ya kalau mau open mic-nya, monggo aja. Ya, bidik misi. Jadi aku waktu itu struggling lah. Kenapa struggling? Jadi sedikit cerita, dulu aku SMA-nya itu di boarding school ya, di pesantren gitu. Di situ aku nggak punya akses apa-apa, nggak punya handphone, nggak pernah nonton TV, terus juga susah keluar. Jadi aku cukup struggling untuk mencari informasi dan mengurus semua bahan-bahannya. Jadi aku bolak-balik pesantren sama kampus keluar, ngurus semua dokumen, dan aku merasa dengan PD-nya kayaknya kalau orang pengen dapat sesuatu itu sesuai dengan usahanya. Jadi kalau kita usaha udah keras, berarti sesuatu yang bakal kita dapat juga sesuai. Jadi aku udah pede banget tuh waktu itu. Nah akhirnya pas waktu pengumuman, aku lihat semua nama-nama yang di papan pengumuman, waktu itu ada berapa ratus gitu. Aku udah pede banget, kayaknya aku dapat deh, aku kan pantas dapetin ini. Aku merasa sih seperti itu. Walaupun itu tesnya cuma berkas doang ya, maksudnya kita cuma masukin berkas, terus ya udah mereka seleksi siapa yang pantas mendapatkannya. Namun, alhamdulillah aku tidak lulus waktu itu. Tidak dapat beasiswa bidik misi. Malah aku pengen banget dapat yang namanya beasiswa bidik misi. Ya udah, aku sangat kecewa pada saat itu, tapi aku tetap melanjutkan perkuliahan aku di semester selanjutnya. Nah, aku tidak berputus asa waktu semester 3, naik semester 3, aku tahu lagi nih ada beasiswa lain, yaitu PPA sama BBM. Aku nggak tahu apakah itu masih ada sampai sekarang, kayaknya masih ada deh. Kalau yang PPA untuk yang berprestasinya tuh katanya yang IPK-nya cukup tinggi, kalau yang BBM yang tidak mampu. Aku sebenarnya juga tidak mampu sih, aku bisa mengeluarkan surat tidak mampuku. Tapi waktu itu IPK aku nggak tinggi-tinggi banget, cuman ya lumayan lah, jadinya aku ikut beasiswa PPA. Jadi alhamdulillah aku dapat beasiswa PPA itu di semester 3 dan 4. Nah, selanjutnya karena ceritanya scholarship hunter nih, aku beasiswa apa lagi ya? Karena ini udah sampai semester 4 doang. Jadi waktu semester 4 itu aku akhirnya nyari lagi nih beasiswa, ternyata ada informasi 2 beasiswa swasta yang cukup prestis, yaitu beasiswa Iya, beasiswa Jarum Foundation sama Tanoto Foundation. Kalau teman-teman tahu beasiswa ini, itu kalau yang Jarum khusus untuk mahasiswa semester 4, kalau yang Tanoto bisa dari awal. Nah, ternyata beasiswa ini tuh adalah beasiswa saking prestisnya, bukan dari pemerintah, tapi dari swasta. Tesnya tuh juga susah banget, dan yang daftar banyak banget, yang keterima juga sedikit banget. Nah, kalau yang untuk di kota besar mungkin lebih banyak ya. Tapi kalau waktu itu di universitas aku, di universitas daerah lah, termasuk bisa dibilang yaitu di Universitas Jambi, waktu itu yang daftar Jarum itu sekitar 300 lebih, dan yang keterima itu cuma 6 orang. Kalau yang beasiswa Tanoto tuh sekitar mungkin 600-700-an partisipan atau aplikan, yang keterima cuma 15 orang. Ya udah, aku kayak tulus aja, aku tes semuanya, ikut dua-duanya, dan alhamdulillah waktu itu aku lulus dua-duanya juga. Aku nggak nyangka banget. Saking hunternya aku lulus dua-duanya, aku melewati semua seleksinya yang cukup ketat, dari seleksi tes tertulis, wawancara, grup discussion, pokoknya semuanya, dan aku alhamdulillah lulus. Tapi sayangnya aku tidak bisa memilih kan dua-duanya, jadi aku harus milih salah satu. Aku akhirnya memilih Jarum Foundation di beasiswa aku untuk semester 5 dan 6. Bukan berarti beasiswa Tanoto tidak bagus, tapi karena aku memang harus memilih pada saat itu.
Dan aku seneng banget ya, beruntung banget dapetin beasiswa ini karena aku dapat banyak banget pengalaman dari beasiswa tersebut. Nah, selanjutnya semester 7 aku bingung kan mau beasiswa apa lagi karena aku jarum cuma sampai semester 6. Pokoknya setiap semester harus dapat beasiswa karena rugi banget kan, karena ada kesempatan kenapa enggak. Terus akhirnya aku daftar lagi beasiswa PPA, karena beasiswa PPA tuh kita bisa daftar setiap setahun sekali, tapi kita ngulang lagi dan belum tentu juga kita lulus. Dan alhamdulillah waktu itu aku lulus, aku mendapatkan beasiswa PPA 1 tahun harusnya, semester 7 dan semester 8. Nah, waktu di semester 8, beasiswa PPA aku itu nggak cair. Karena dia kan cairnya per semester. Kenapa nih aku ngurus sana sini dan mencari tahu rupanya ada kesalahan teknis. Katanya aku tuh masih di list bahwa aku mendapatkan beasiswa Tanutu, dan pihak kampus itu tidak tahu kalau aku sudah mengundurkan diri dari beasiswa Tanutu. Akhirnya aku dicoret juga dari beasiswa PPA, kayak jadi ada kesalahan teknis seperti itu, dan waktu itu aku udah hopeless banget, udah kayak semester 8 dan semester akhir itu kayak butuhnya banyak ya untuk tesis, untuk KKN dan lain sebagainya. Dan waktu itu emang rezeki banget, emang udah jalan takdirnya. Aku di semester 8 itu karena kesalahan teknis dari pihak kampus, aku mendapatkan kompensasi yaitu menjadi beasiswa pengganti bidik misi di semester 8. Jadi dari kisah ini tuh aku mengambil kesimpulan dan mungkin juga bisa sharing buat teman-teman. Aku pengen banget loh dulu beasiswa bidik misi itu di awal aku di bachelor degree aku, di S1 aku. Tapi aku nggak dapet tuh, dan aku waktu itu kecewa banget dan sedih banget. Dan akhirnya aku disuruh dulu kayak berjuang ups and downs sampai akhirnya di semester 8 aku dapat apa yang aku pengenin di awal dulu. Seandainya aja aku udah dapat beasiswa bidik misi di awal, aku nggak bakal dapat semua proses dan semua beasiswa yang sangat prestisius, terutama Jarum Foundation yang banyak banget aku dapat pengalaman soft skill yang aku bisa keluar kota dan lain sebagainya, ikut conference kayak gitu. Nah, inilah cerita singkat aku menjadi scholarship hunter di bachelor degree. Nah, setelah aku lulus kuliah dari bachelor degree, teman-teman, aku punya mimpi kuliah ke luar negeri. Sebenarnya untuk anak daerah dari universitas aku, kuliah ke luar negeri itu masih hal yang sangat kayak bukan tabu ya, kayak aduh ketinggian kayaknya deh. Kayak yakin loh. Waktu aku cerita sama ibuku pun waktu itu, karena ya aku bukan merendahkan orang tuaku karena ibuku single parent dan ibuku juga bukan yang berpendidikan tinggi banget karena beliau cuma tamatan SMA. Jadi beliau ya anaknya sarjana S1 aja udah syukur banget. Waktu aku mau kuliah ke luar negeri, ibuku bilang kayak gini sampai aduh jangan mimpi tinggi-tinggi nak, nanti kalau jatuh sakit kayak gitu sampai ngomongnya. Ya udah, tapi tetap aku semangat pengen kuliah ke luar negeri. Jadi aku cari tahu tuh apa sih kuliah ke luar negeri itu gimana sih caranya, gimana sih dapat beasiswa. Karena nggak mungkin kan dapat aku kuliah ke luar negeri dengan biaya sendiri. Nah, selanjutnya aku tahu ternyata untuk beasiswa ke luar negeri itu ada satu tantangan terbesar yang harus aku hadapi dulu, yaitu English barrier. Jadi ternyata bahasa Inggris itu sangat amat penting, sementara aku bukan jurusan bahasa Inggris dan bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus banget pada saat itu. Jadi awal aku berjuang untuk beasiswa ke luar negeri yaitu bahasa Inggris awalnya. Jadi aku belajar dari TOEFL, aku belajar grammar dari awal, itu baru aku setelah aku sarjana, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih duduk di bangku perkuliahan entah semester berapapun, kayaknya bagus banget buat kalian siapin dari sekarang. Kalau emang kalian ngerasa kapasitas kalian di Inggris belum terlalu mumpuni untuk kuliah ke luar negeri. Tapi kalau kalian udah merasa kalian bagus banget bahasa Inggrisnya, ya why not gitu. Nah, akhirnya aku baru struggling bahasa Inggris setelah aku lulus kuliah. Aku ya ikut TOEFL, ikut IELTS, dan lain sebagainya. Nah, untuk struggling beasiswa master degree ini pun, aku ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Jadi tuh ternyata mencari beasiswa master itu jauh berkali lipat lebih susah daripada beasiswa bachelor. Dulunya aku udah sombong banget tuh karena aku udah dapat pengalaman banyak, dapat beasiswa di S1. Jadi aku mikir kayak ya gampang lah, bisa lah aku dapat beasiswa untuk master. Tapi ternyata juga ups and downs. Nah, berkali-kali daftar beasiswa dan aku gagal. Bahkan beasiswa LPDP ini pun aku
attempt yang kedua baru aku lulus. Aku ikut beasiswa LPDP itu dari 2016 karena aku tamat kuliah 2015 akhir di Oktober, dan 2016 menjelang beasiswa itu aku udah struggling English, dan akhirnya aku juga gagal, dan aku juga mencoba beberapa beasiswa lainnya juga gagal. Pokoknya udah putus asa aja, kayaknya udah nggak qualified deh. Nah, sampai akhirnya waktu itu aku sempat daftar beasiswa dalam negeri juga, dan untuk universitas dalam negeri. Jadi kayak aku udah mempupusi, ibaratnya memutuskan mimpiku untuk kuliah ke luar negeri. Jadi aku daftar di universitas dalam negeri, yaitu di UNY, di S2 Master Pendidikan Matematika. Karena aku bachelornya Pendidikan Matematika. Nah, waktu aku daftar di UNY Yogyakarta ini, kalian bayangin aku juga nggak diterima, teman-teman. Aku gagal di universitas dalam negeri. Padahal aku mikir tesnya itu nggak susah-susah banget kok, karena tesnya matematika dasar, aku juga dari matematika. Terus juga tesnya TOEFL, di mana waktu itu TOEFL aku juga skornya udah lumayan. Terus aku juga berbarengan dengan beberapa adik tingkatku, karena aku udah telat 1 tahun untuk kuliah master, dan beberapa adik tingkatku juga lulus, dan aku tidak lulus. Dan kayaknya itu kayak titik terendah waktu itu dalam hidupku. Cuman aku tidak mau berlama-lama, tidak mau ambil pusing banget. Ya waktu itu memang masa-masa sulitnya kayak masih meraba mau jadi apa sih, jadi aku ini harus gimana. Kalau aku idealis mau ngejar beasiswa, aku nggak ada biaya gitu, sementara aku juga belum ada kerjaannya juga kayak masih nggak jelas, cuma jadi guru privat sana sini, ya kayak gitu doang lah pokoknya. Ya aku nggak lulus lagi beasiswa unggulan untuk ke UNY Yogyakarta. Nah, sorry. Oke, nah di 2017 awal akhirnya aku memutuskan untuk menghilangkan kesetresanku dengan kegiatan lain, tapi alhamdulillah kesetresan aku tuh kegiatannya menjadi positif ya. Jadi waktu itu aku ceritanya establish pertama kali social community, yaitu Sehat Jambi di tahun 2017, setelah aku gagal berkali-kali beasiswa, dan aku ngerasa ya udah kayaknya itu bukan duniaku, aku mencari passionku sendiri. Sampai akhirnya aku pergilah ke hutan bersama teman-teman untuk nggalang donasi, ngajarin baca tulis untuk adik-adik sekolah dalam. Akhirnya aku mengestablish social community ini di awal 2017. Ini sedikit video gimana perjalanan aku membangun Sehat Jambi. Ternyata ini aku mulai 2 tahun yang lalu. Namaku Reni Ayu Landari. Lahir dan besar di Jambi sebagai pemuda yang terdidik. Kala itu aku tertegun dan tersadar. Ternyata masih ada sekumpulan orang-orang yang hidup di tengah hutan belantara yang semakin terkikis. Ya, mereka suku anak dalam Jambi. Berjuang melawan kebodohan dari buta huruf, aku mendirikan komunitas Sehat Jambi, Sobat Eksplorasi Anak dalam Jambi. Dari yang hanya segelintir di awal, kini 300 pemuda Jambi berbondong-bondong ingin berkontribusi bersama kami. Perjalanan panjang yang cukup terjal dan melelahkan tidak mematahkan semangat kami. Mengumpulkan donasi, mengajar baca tulis, belajar hidup bersih, mengumpulkan sampah dan pasir. Kini, aksi nyata kami berkembang hingga di 4 titik desa binaan dengan lebih dari 100 jiwa suku anak dalam yang telah kami bina. Oke. Selamat, Mas. Untuk Ahmad Tony boleh di-mute dulu. Ahmad Tony boleh di-mute dulu. Kepada Ahmad Tony boleh di-mute. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi itu sedikit video sekilas gimana perjalanan aku membangun Sehat Jambi. Dalam Jambi. Nah, waktu 1 Agustus 2017, setelah aku mendapat pengalaman untuk mengestablish social community di Orang Rimba atau suku anak dalam Jambi,
aku mendapatkan kesempatan untuk tinggal langsung bersama mereka di tengah hutan di Orang Rimba, Muara Menda di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Jadi kalau kalian lihat foto ini yang sebelah kiri ini aku, ini perjalanan menuju ke hutan mereka. Aku mengendarai motor dengan perjalanan yang sangat terjal. Terus sebelah kanan ini rumah aku di hutan bersama mereka. Ini mereka yang bangunin dan ini tipikal rumah yang mereka kayak pakai terpal gitu dan aku juga berkehidupan sama seperti mereka. Nah, sedikit cerita pengalaman aku mengajar mereka. Ini suku anak dalam Muara Menda. Jadi aku di sini menjadi fasilitator pendidikan untuk mengajar baca tulis karena mereka semuanya buta huruf, nggak bisa baca. Pertama kali belajar sama mereka, mereka itu aku waktu pertama kali bawa pensil, bawa buku itu mereka nggak tahu itu apa, itu benda asing. Jadi benar-benar ngajarin dari nol banget. Indonesia itu apa, huruf itu apa, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mereka lambat laun bisa menyerap pelajaran. Dan aku juga memakai sistem kayak pendidikan sekolah alam yang sesuai dengan kontekstual keadaan kondisi alam mereka. Sebenarnya kenapa sih aku ngajarin mereka baca tulis? Apa sih pentingnya baca tulis? Kalau teman-teman tahu, sedikit aku cerita, kalau orang Rimba Jambi itu kan indigenous people atau suku, salah satu suku tertua di Indonesia yang tinggal dalam hutan. Tapi karena perkembangan banyaknya orang transmigrasi yang datang, perkembangan perkebunan kelapa sawit, illegal logging, dan burning forest, forest yang dibakar-bakarin itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Karena mereka nggak bisa baca tulis, mereka sering ditipu-tipu sama orang luar yang tidak bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak yang tidak bisa mereka baca. Jadi mereka sering kena tipu kayak gitu. Terus mereka juga sering, sekarang udah tahu uang, sering jualan hasil hutan mereka. Terus mereka juga ditipu-tipu karena tidak tahu membaca timbangan, tidak tahu membaca uang, dan lain sebagainya. Karena itu pendidikan sangat penting untuk mereka pada saat itu. Waktu aku belajar ke mereka, ada satu momen yang paling mengharukan dan sangat mengesankan, karena ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan seumur hidupku. Waktu itu aku masuk 1 Agustus, dan 17 Agustus dari korporat kerjasama kami bersama Pertamina Jambi Merang, mereka minta kita melaksanakan upacara bendera. Dan dengan struggling juga kita mengajarkan mereka gimana caranya upacara. Akhirnya di 7 Agustus 2017 itu setelah 72 tahun kemerdekaan itu pertama kali mereka melaksanakan upacara bendera. Ini sedikit videonya. Dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senantiasa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Oke, dan ini salah satu gambar dan momen yang paling sangat juga mengesankan setelah pasca upacara kemerdekaan waktu aku mengabdi di sana. Anak-anak murid aku suruh gambar dan gambar bebas, dan aku tidak mematoki mereka gambar apa, dan aku terkaget-kaget setelah mereka mengumpulkan karya gambar mereka, itu mereka menggambar bendera merah putih. Nah, kalau teman-teman tahu, ini di sebelah kanan salah satu anak murid kebanggaan juga namanya Baim, dia menjadi komandan upacara, dan sebelah kiri ini gambar dia pasca upacara kemerdekaan, dia menggambar dirinya sendiri, lagi hormat, dan di bawah bendera, dan ini dia bilang hormat gerak dan hari kemerdekaan kita.
Dan di gambar-gambar lainnya juga ada yang gambar gunung, rumah tapi ada gambar merah putihnya, kapal juga ada gambar merah putihnya. Jadi kayak sesimpel kita kebahagiaan waktu itu adalah kita menanamkan nasionalisme dengan bendera merah putih itu aja, tapi udah bahagia banget pada saat itu. Nah, struggling banget awalnya karena mereka nggak bisa baca tulis, mereka nggak tahu huruf, megang pensil aja bingung. Jadi aku ngajarin mereka sekitar 2 atau 3 bulan pertama kalau nggak salah ya. Mereka udah bisa baca tulis akhirnya pagi siang malam dengan penerangan yang seadanya. Mereka semangat banget sampai malam-malam mereka ke pondok aku, tempat aku tinggal, tetap masih mau belajar dan akhirnya mereka bisa belajar. Dan ini salah satu surat yang sebelah kiri yang mereka tulis untuk aku setelah mereka bisa buat surat untuk ibu guru. Dan alhamdulillah setelah perjuangan panjang banget, singkat cerita, kita memperjuangkan hak mereka. Jadi sekitar ada 7 anak yang kita perjuangkan untuk penyetaraan paket C, dan sekarang total ada 9 anak yang melanjutkan ke sekolah formal di tingkat SLTP. Dan aku sempat juga aku nggak nyangka juga waktu itu aku sempat diliput sama salah satu televisi nasional untuk gimana mengulik perjalanan aku selama di pedalaman, ini sedikit cuplikannya. Lentera Indonesia bukan nggak? Bantu anak rimba diri mendapat pendidikan layak, meski di tengah keterbatasan, semangatnya tak terbatas. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang di desa. Di satu sisi mereka sudah memutuskan Lentera Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka belum bisa diterima dengan baik di orang-orang desa. Dengan gigi, Rin memulai perubahan untuk suku anak dalam. Lentera Indonesia, Minggu 18 Februari, jam 2:30. Ya itu salah satu sedikit cuplikan. Kalau teman-teman pengen nonton lengkap di YouTube-nya Net Documentary, judulnya Pelita Orang Rimba. Kalau nggak salah ya, klik aja itu. Nanti kalian bisa lihat full-nya gimana. Nah, ini aku mendapatkan penghargaan Local Hero yang sebelah kanan di 2018. Dan itu juga aku nggak nyangka banget, alhamdulillah aku dapat penghargaan atas dedikasi aku kurang lebih 2 tahun mengabdi di pedalaman hutan dan juga meng-establish social community yang menggater ratusan volunteer. Nah, sebelah kiri, ini aku lagi ada di seminar nasional, di mana ini seminar yang nggak biasa banget, karena pesertanya itu kalau teman-teman tahu, di depan aku itu adalah semua kayak direktur-direktur utama dari berbagai perusahaan minyak, perusahaan apa, pokoknya yang berkenaan dengan lingkungan. Karena ini aku diundang sama KLHK dan di depan Ibu Menteri juga. Dan ini pertama kali aku mau menjadi pembicara di kancah nasional. Nah, selanjutnya aku daftar lagi LPDP di 2017 dan alhamdulillah aku lulus. Aku diterima LPDP dan 4 universitas terbaik di dunia, yaitu University of Melbourne, University of Sussex, Monash University, dan Wageningen University. University of Sussex itu di UK, itu adalah universitas nomor 1 di bidang development studies, nomor 1 di dunia. Tapi akhirnya aku ended up memilih Wageningen University di Development Role Innovation. Jadi teman-teman, aku cuma pengen ngomong bahwa semuanya itu emang orang berproses masing-masing. Jadi ketika kalian gagal, yang membedakan orang gagal itu adalah 2. Dia ya udah dia balik seperti normal lagi dan tidak mau lagi mencoba, atau dia balik lagi dan bangkit lagi untuk berproses untuk mencoba lagi. Yang di awal aku ditolak berbagai beasiswa dan aku juga ditolak LPDP dan aku juga ditolak di universitas negeri di UNY dan akhirnya aku mendapatkan LOE dari 4 universitas terbaik dunia dan itu aku nggak nyangka banget aku bisa sampai di titik ini kalau nggak karena aku tetap semangat dan bangkit lagi. Nah, pesan terakhir aku di slide aku ini yang selalu aku sebutin sih buat teman-teman untuk menyemangati kalian juga. Ini prinsip aku, jangan pernah melakukan sesuatu karena sebuah hadiah. Tapi lakukannya dengan hati, lupa fokus konsisten. Hingga saatnya nanti, bahkan kau pun tak sadar, jangankan 1, bahkan 1000 hadiah telah pantas kau dapatkan sebagai bonusnya. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman pengen sesuatu banget, boleh sih kita berambisi, cuman kita juga harus realistis. Jangan karena kita berambisi, ketika kita nggak mendapatkannya, kita jadi jatuh
jatuh banget dan berputus asa banget. Tapi ya udah nikmatin aja prosesnya. Yang penting adalah fokus, into banget tuh apa ya, kayak passionate banget dalam yang mau kita kejar, konsisten yang paling penting, istiqomah ya konsisten itu. Jadi nanti tuh kita nggak bakalan sadar, ternyata kita tuh udah berproses ke stage yang bahkan bukan satu hadiah yang kita kejar lagi, tapi kayak ribuan hadiah lainnya tuh udah pantas kalian dapetin. Aku memberi contoh diriku sendiri, kayak aku pengen banget tuh kuliah ke luar negeri. Tapi ternyata ketika aku konsisten dan fokus, ternyata bukan kuliah ke luar negeri aja yang aku dapetin, bahkan banyak yang lain. Jadi penghargaan-penghargaan tadi dan lain sebagainya itu aku anggap sekarang sebagai bonus yang aku dapatin, karena yang paling penting adalah prosesnya. Jadi balik lagi ke beasiswa LPDP. Oh ya, ini slide terakhir. Thank you. Sosial media aku, kalau teman-teman mau kontak aku bisa lewat sini. Kayaknya ada tamu. Kedengaran ya? Oke. Ya, aku lanjutin ya. Nah, terakhir pesan aku itu adalah ketika kalian mau mendapatkan beasiswa LPDP, apa ya, intinya kita balik dulu deh. Sering orang itu ngomong, kalian mau apa? Mimpi kalian apa? Beasiswa ke luar negeri. Aku dulu juga gitu. Nomor 1 kalau di ranking beasiswa luar negeri. Terus yang nomor 2 baru, emangnya buat apa sih kuliah ke luar negeri? Manfaatnya apa? Kontribusinya apa? Kita balik. Kita cari dulu passion kita, apapun itu. Misalnya aku di bidang development studies, di pendidikan, suku anak dalam, dan lain sebagainya. Itu passion aku loh. Kalian juga belum tentu sama kayak aku. Kalian cari dulu passion kalian. Waktu aku attempt LPDP yang kedua kali, aku udah jelas tuh aku mau ngapain. Oh, aku udah menemukan passionku. Aku mengambil jurusan ini karena aku menganggap apa yang aku lakuin sekarang bakalan banyak lagi yang bisa aku lakuin jika ilmu aku dipertajam dengan kuliah master aku. Jadi udah jelas gitu. Bukan berarti, oh ya jelas lah dapat LPDP, lihat dong kontribusinya udah banyak banget, tinggal di hutan dan sebagainya, mengestablish social community. Bukan itu ya, bukan itu intinya. Tapi aku udah dapat passion aku udah dapat. Jadi ketika aku wawancara dengan LPDP, mereka udah tahu tuh dan yakin aku tuh arahnya mau kemana, udah jelas gitu. Jadi kita nggak ngambang. Jadi balik tuh, apa yang mau kita lakuin, itu yang nomor 1 rankingnya. Nomor 2-nya baru beasiswa ke luar negerinya. Ilmu apa sih, jurusan apa sih nanti di S2 yang bakalan bisa mendukung kontribusi aku atau passion aku sekarang, yang bakalan nanti ketika aku pulang ke Indonesia, aku bakalan bisa lebih besar lagi dampaknya, kontribusinya. Karena kalau kita ngomong LPDP, itu beasiswa dari negara yang biayai, dan negara itu juga dalam tanda kutipnya itu uang rakyat ya. Jadi ketika rakyat membiayai kita kuliah jauh ke sini, kita juga harus balik lagi ke rakyat. Apa sih yang bisa kamu lakuin untuk rakyat kalau kamu mau dibiayain sama rakyat? Intinya kayak gitu. Itu sih. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat sharingnya. Ntar kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa di sesi Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, aku kayak langsung oh my god, aku nggak ngerti lagi sih, kayak ampun. Aku jujur aku sedih banget pas tadi ada video-video yang di Jambi, itu menyentuh banget, bener-bener. Kayaknya sih aku juga bisa dapat sedikit pencerahan kalau ternyata dari kakak yang bermula untuk dari hati untuk negeri, ternyata dapat juga akhirnya dari negara sendiri yang membiayai kakak pendidikan untuk di luar. Padahal kan awalnya tadinya udah hopeless dan akhirnya udah deh bantu-bantu di suku pedalaman dulu gitu tanpa ada niat lain. Ternyata setelah daftar lagi mungkin dari situ rezekinya ya Kak ya. Oke teman-teman, boleh langsung aja nih Q&A-nya aku buka di grup chat kita. Nama dan juga domisili kalian di mana dan pertanyaannya. Aku kasih waktu 1 menit, nanti aku pilih secara acak dan yang terbaik tentunya. Nanti langsung Kak Reni bisa langsung jawab. Oke, 1, 2, 3 silakan. Diketik langsung di grup chat kita. Sambil diketik nih, aku pengen ingetin lagi untuk door prize hari ini, jangan lupa untuk bikin testimoni semenarik mungkin, pakai hashtag webinar di sini aja, dan juga follow IG-nya, belajar apapun
gmail.com. Oke, boleh langsung aja dicek IG-nya. Langsung saja ya guys. Oke, boleh yang bertanya langsung di... Oke, ada lagi? Aku tunggu 1 menit, ada lagi? Oke, langsung aja ya Kak Reni. Ini aku mau yang pertama dulu deh, yang pertama. Dari Cikal Yudhistira. Oke, aku bacain ya, Kak. Hai Karen, kenalin nama aku Cikal dari Jambi. Aku mau tanya nih, bagaimana struggling dari pendidikan matematika dan terus bisa nyambung ke development study? Dan kenapa harus Wageningen, padahal ada universitas terbaik development di dunia, yaitu Sussex University. Boleh langsung dijawab, Kak Reni? Oke, terima kasih sudah bertanya. Bagaimana struggling dari pendidikan matematika terus bisa nyambung ke development studies. Jadi banyak yang bilang ini nggak linear banget kan dari pendidikan matematika tuh kayak eksak banget, terus aku ke developmental study belajarnya sekarang kayak sosial banget, kayak politik, apalah, ekologi, sosial, antropologi, kayak gitu-gitu sekarang aku belajarnya. Nyambungnya gimana? Karena aku kan dari pendidikan, sebenarnya pendidikan itu sendiri juga termasuk humanitaria, sosial ya. Karena aku waktu itu kecemplungnya ke suku anak dalam dan di pendidikan, waktu itu aku awalnya sih pengennya ke psikologi pendidikan. Terus aku makin kesini mikirnya setelah aku kecemplung di suku anak dalam, aku mikir kayak makin banyak gitu loh kompleks problematika yang ada di suku anak dalam, tidak hanya pendidikan tapi banyak. Makanya aku kayak mikirnya aku harus dapat ilmu yang bisa mencakup semuanya, tidak hanya pendidikan. Makanya aku ke development studies. Terus kenapa harus Wageningen padahal Sussex itu terbaik di dunia. Ya Sussex itu nomor 1 development studies, rank nomor 1 di dunia. Tapi aku kenapa milih Wageningen? Karena di Sussex itu, atau di UK itu rata-rata masanya cuma 1 tahun. Sementara kalau di Belanda itu 2 tahun, karena kita ada research-nya. Aku ngerasa karena aku udah keburu sampai luar negeri, kayaknya 1 tahun nggak cukup gitu. Kayaknya kenapa nggak 2 tahun aja, karena aku bisa memperdalam experience aku. Di Wageningen juga salah satu kelebihannya kita ada internship, jadi kita bisa kayak magang di sebuah company yang emang capable, yang pengalamannya bisa banget nanti aku implementasikan memang kalau bermanfaat kayak gitu. Jadi kenapa aku milih Wageningen karena itu. Semoga menjawab, Cikal. Oke, ini ada juga nih, aku pengen ke, ini kali ya buat teman-teman yang agak sama pertanyaannya nih. Di sesi wawancara itu bagaimana sih, Kak? Apakah ada tips and tricks-nya di saat sesi wawancara? Sesi wawancara, nah orang ngomong, ini nih tips and trick, kalau kalian lihat di YouTube, di Google, banyak banget tips and trick wawancara, apalagi untuk PDP. Bahkan waktu itu ada kayak 15 big question yang bakalan sering ditanyain kayak gitu. Ya, nggak apa-apa sih kalau kalian mau ngapalin itu semua, terus kalian mau latihan wawancara gimana cara jawabnya. Cuman satu, sebenarnya percuma sih menurut aku kalau kalian cuma ngapalin doang, kalian cuma melebih-lebihkan doang, tapi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi menurut aku di wawancara itu kita memang apa adanya menceritakan apa yang kita punya. Ya, tentu kita bakal latihan dulu kan sebelumnya. Cuman kalau emang kalian nggak punya pengalaman apa-apa dan kalian juga masih zero, bisa dibilang kayak kalian belum tahu mau ngapain, kalian mau S2-nya mau apa, terus apa yang bakal kalian lakuin kalau udah lulus, terus apa yang udah kalian lakuin selama ini yang mendukung tuh S2 kalian, itu juga apa sih yang mau kita ceritain gitu. Jadi banyak orang tips and trick, aku ngomongnya kalian cari dulu passion kalian apa, mantapin dulu jurusannya. Ketika kalian udah mantap itu semua, wawancara itu cuma formalitas kok untuk kalian dalam tanda kutip menjual diri kalian, yang apa yang ada dari kalian, value apa yang bakalan bisa kalian kasih ke pewawancara, yang bisa kalian jual dalam tanda kutip yang mereka menganggap kalian pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Bukan dibuat-buat dan make up story. Itu sih. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak Reni. Oke, satu lagi nih kayak terakhir. Nanti buat teman-teman yang udah bertanya di sini bakal dijawab langsung sama Kak Reni. Nanti kita share di
Instagram kita atau juga di website kita, kalian bisa langsung aja lihat. Nah, pertanyaan terakhirnya itu Kak, motivasi di saat kita gagal mendapatkan beasiswa nih Kak. Motivasinya apa? Supaya kita tetap cari beasiswa lagi, apply lagi, walaupun kayak tadi Kak Reni ini kan kuat banget, nggak semudah itu ternyata mendapatkannya. Ya, intinya kalau motivasi tentang gagal yang aku bilang tadi, tapi intinya gini sih, proses orang tuh udah nggak bisa disamain ya, dan don't compare your path sama others path gitu. Kalian tuh bakalan beda. Jadi jangan sampai kalian ngomong, oh tuh teman aku udah dapat beasiswa aku belum, oh teman aku udah S2 aku belum, ya apapun lah itu, jangan sampai kalian nge-compare karena proses kita tuh beda-beda. Jadi apa ya? Jadi jangan insecure karena kita belum jadi apa-apa, sementara teman kita udah apa-apa. Nggak ada kata terlambat, terus aja berjuang. Intinya konsisten, istiqomah, dan fokus. Temukan passion kalian. Kalau udah ketemu, kalian tekunin passion. Aku yakin setiap orang sukses itu emang nggak ada yang kayak sering langsung sukses. Semuanya berproses. Nah, kita cuma nggak tahu proses mereka gimana. Jadi setiap kalian melihat orang sukses itu, di baliknya itu pasti ada perjuangan yang ups and downs-nya itu gila-gilaan, dan ketika kalian pengen, kalian juga harus berani untuk gila-gilaan seperti itu juga. Yang penting kalian konsisten. Ketika kalian gagal, itu tadi yang aku bilang, hanya ada dua pembedanya. Orang gagal, bangkit, dan tidak mencoba lagi, ya udah berkehidupan seperti normal aja, atau bangkit dan mencoba lagi. Aku banyak kok dulu teman-teman seperjuangan yang pengen beasiswa, yang pengen dapat achievement apa, ketika mereka satu attempt gagal, ya udah berarti aku nggak qualified. Ya udah, ya itu bedanya kamu sama aku yang bakalan sukses. Kalau kamu mau sukses, berarti kamu bakal mencoba lagi sampai kamu dapat. Itu aja sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Reni. Semoga nanti Kak Reni juga bisa jawab semua pertanyaan yang udah ada di kolom komentar. Dan teman-teman, aku mau ngasih info lagi yang tadi udah aku sebutkan juga. Untuk door prize hari ini, jangan lupa ikutan. Pakai hashtag webinar di sini aja. Dan juga tag Instagram kita, belajar apapun. Terus juga jangan lupa, kita ada program namanya hashtag ceritain aja. Jadi teman-teman bisa ceritain atau tulis apa yang teman-teman tahu nih, dengan mungkin ada argumen yang teman-teman pengen sampaikan ke dunia luas. Terus juga banyak artikel-artikel yang teman-teman udah tulis nih tapi ternyata belum dipublish, itu bisa banget nanti berkarya bareng kita. Bisa langsung aja nanti dikepoin Instagram dan juga websitenya. Pokoknya langsung kepoin aja dan bikin testimoninya. Dan untuk pengumuman door prize dan juga penanya terbaik akan kita umumkan di Instagram kita tentunya. Jadi jangan putus hubungan ya dengan kita gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Reni, terima kasih banyak. Mungkin nanti ada banyak lagi tema yang masih satu frekuensi sama Kak Reni, jadi kita bakal adakan webinar-webinar selanjutnya. Untuk di sesi selanjutnya yaitu kita ada dokumentasi nih teman-teman, boleh teman-teman di open kameranya dulu. Iya, di open, oke, cantik ya. Aduh, Mbak Dudu masih cantik aja ya, tuh. Oke, dari tim dokumentasi sudah bisa? Halo? Apakah sudah bisa? Sudah. Sudah, oke ya. Langsung lanjut aja, lihat kamera 1, 2. Iya, oke, slide selanjutnya boleh 1, 2. Oke, Cikal langsung mantap ya, Cikal ya. Oke, mantap loh Cikal loh. Oke, slide yang terakhir. Oke. Panitia, apakah sudah? Sudah, Panitia? Sudah, Kak. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini bermanfaat tentunya buat teman-teman yang ada di sini. Buat Kak Reni, terima kasih lagi sebanyak-banyaknya Kak Reni. Semoga nanti di waktu luang lagi Kak Reni bisa berbagi pengalaman yang lebih dalam lagi tentunya Kak Reni. Dan juga
Kayak Karen itu udah paket komplit banget deh. Kita juga belum belajar dari Kareni tentang public speaking dan sebagainya. Tadi lancar banget Kareni, kayaknya udah sering jadi pembicara nih Kareni nih. Aduh, gak salah pilih deh kita nih ikut webinar ini nih. Duh. Pokoknya teman-teman yang tadi aku udah bilang, hashtag ceritain aja, ada di Instagram dan juga website kita. Kalau teman-teman ikutan langsung aja daftar, langsung aja diklik. Dan juga untuk door prize-nya akan ada 4 pemenang dan 1 penanya terbaik. Akan kita umumin di Instagram kita. Langsung aja dicek dan dikepoin Instagramnya belajarapapun.com dan juga website-nya masih sama, belajarapapun.com. Sekali lagi terima kasih Kak Reni atas materi yang super kece dan bermanfaat tentunya untuk kita. Terima kasih juga kepada para peserta yang sangat antusias hari ini. Semoga di next webinar series kedua, teman-teman ada lagi nih, atau di program kita yang lainnya yang tadi aku udah bilang, hashtag ceritain aja, teman-teman bisa ikutan banget. Pokoknya terima kasih banyak untuk peserta hari ini dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada belajarapapun.com selaku penyelenggara acara. Semoga belajarapapun.com bisa menyelenggarakan acara-acara yang terbaik lagi nih di kemudian hari. Oke, teman-teman, setelah ini, teman-teman akan mendapatkan e-certificate dengan mengisi formulir yang sudah disediakan tentunya melalui link. Nanti linknya akan kita bagikan di kolom komentar atau di grup yang sudah ada. Dan jangan lupa, untuk cek terus Instagram kita yang tadi udah aku bilang, kalau pengumuman semua informasi tentang pendidikan, beasiswa ada di Instagram dan juga website kita. Jadi langsung dikepoin aja, belajarapapun.com. Karena belajarapapun.com adalah platform pendidikan nomor 1 di Indonesia. Webinar di sini aja. Kami dari belajarapapun.com pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Kak Nyimas dan juga Kak Wahid dan juga teman-teman yang sudah membantu berlangsungannya kelancarannya hari ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih. Atau di program-program yang lainnya yang tadi aku udah bilang,